Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Bu Aulia. Sekarang waktunya belajar fisika ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang gaya kolom. Apa itu gaya kolom? Ya, menurut Charles Augustin de Coulomb, gaya kolom adalah besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antar dua buah benda bermuatan listrik yang mana besar gaya tersebut sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Baiklah, saya akan menjelaskan maksud dari gaya kolom ini. Jadi, dimisalkan di sini ada dua buah muatan listrik yaitu Q1, saya beri nama Q1, dan yang kemudian selanjutnya bernama Q2. Dua muatan listrik ini tidak diketahui jenisnya apakah positif atau negatif. Jadi di sini dua muatan gitu aja ya. Keduanya ini terpisah pada jarak tertentu. Misalkan jaraknya namanya R. Nah, di sini nanti jadi maksud kata sebanding dengan muatan masing-masing benda di sini adalah jika Q1 dan Q2 muatannya semakin besar, nilai muatannya diperbesar, maka gaya tarik ataupun gaya tolaknya akan sangat besar juga. Nah, besar gaya tarik dan gaya tolak tergantung pada jenis muatan. Jika muatannya sejenis, misalkan positif dengan positif, maka interaksinya adalah tolak-menolak. Tetapi jika tidak sejenis, misalkan positif dan negatif, maka interaksinya akan tarik-menarik. Nah, kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Jadi maksudnya seperti ini. Jika R itu semakin besar, di Q1 dan Q2 jaraknya diperbesar, maka gaya tarik-menariknya akan menjadi lemah. Tetapi jika Q1 dan Q2 itu semakin dekat, maka gaya tarik-menarik maupun tolak-menolaknya akan semakin kuat. Nah, secara matematis, rumus gaya kolom dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, di mana K ini adalah konstanta gaya kolom yang berada di ruang hampa, yaitu nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, lanjut materi selanjutnya. Arah gaya kolom. Nah, di sini gaya kolom merupakan besaran vektor. Jadi, kalau besaran vektor itu selain punya nilai juga punya arah. Jadi, arah di sini sangat penting sekali. Nah, jadi ini ya, gaya termasuk besaran vektor. Nah, jika nanti di sini ada untuk arahnya, kita berdasarkan ketentuan tanda ya. Ada ketentuan tandanya. Jadi begini, jika benda A bermuatan positif ya, A positif, B negatif, maka karena jenisnya berbeda akan terjadi interaksi tarik-menarik, di mana A akan tertarik ke arah B dan begitu juga sebaliknya. B akan tertarik ke arah A dengan gaya yang sama besar nilainya, tetapi ini arahnya berlawanan. Oke? Nah, ini ilustrasi gambarnya ada di sini. Ilustrasi gambar. Oh, tidak bisa dibesar ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi misal ada dua muatan A dan B, jadi ini kalau gambarnya seperti ini, kita misalkan A itu muatannya positif dan B itu muatannya negatif. Karena interaksinya tadi tarik-menarik ya, maka si A, muatan A ini akan tertarik menuju ke B. Saya beri gaya warnanya kuning. Dan kemudian si B akan tertarik ke arah A. Saya beri gambar vektor gaya warnanya merah. Jadi yang ini FAB, yang ini FBA. Yang mana nilai
besar atau nilai dari FAB dengan FBA itu sama. Jadi kalau sama nilainya sama itu menunjukkan besaran skalar ya. Sedangkan arahnya berbeda. Jadi nih, untuk arah ditunjukkan dengan tanda panah yang warna kuning dan merah. Terus nih ya, ini untuk menunjukkan vektor gaya. Nah, ini untuk arah gaya kolom. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gaya kolom oleh beberapa muatan. Jadi kalau di SMP itu kita telah mempelajari gaya kolom pada dua buah muatan listrik, misalkan ada dua buah muatan A dan B. Tapi untuk sekarang, untuk kelas 12, ada 3 buah muatan, yaitu ada A, B, dan C. Jenisnya bisa sama, bisa beda. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Jadi begini. Kalau misalkan saya punya 3 buah muatan A, B, dan C, A jenisnya positif, B negatif, dan C positif. Jadi, muatan A saya beri warna merah, si B saya beri warna kuning, dan si C biru. Maka, kalau di sini ada pertanyaan, berapa besar gaya kolom yang dialami oleh muatan A? Maka, A ini akan berinteraksi dengan si B, dan juga A ini berinteraksi dengan si C. Cuman, interaksi yang paling besar akan dialami oleh muatan yang paling dekat dengan muatan di sekitarnya. Jadi, interaksi A terhadap B akan lebih besar dibandingkan interaksi A terhadap C. Nah, itu kalau dilihat dari segi jarak. Tetapi, kalau dari segi besar muatan, bisa jadi interaksi antara A dengan C itu lebih besar jika muatan C ini lebih besar dibandingkan muatan B. Nah, bagaimana menentukan besar gaya yang dialami oleh muatan A ini? Jadi, A dipengaruhi oleh B dan juga A dipengaruhi oleh C. A positif, B negatif, maka interaksinya akan tarik-menarik. Maka benda A akan ditarik menuju ke B. Saya beri vektor gaya warnanya kuning ini ya. Kemudian benda B akan ditarik oleh A. Vektor gayanya ini ya, FBA warnanya merah ini. Ini ditarik oleh si A, ini ditarik oleh si B. Nah, A dengan C jenisnya sama, positif, positif. Maka A akan cenderung menjauhi C. C berada di sebelah kanan, maka A akan menjauhi ke arah kiri. Ini FAC. Begitu juga dengan si C. C akan menjauhi A ada di sebelah kiri, maka C akan menuju ke A. Akan menjauhi A menuju ke arah kanan. Nah, maka pada muatan A ini mengalami 2 gaya, yaitu gaya yang disebabkan oleh muatan B dan gaya yang disebabkan oleh muatan C. Gaya yang disebabkan oleh muatan B menyebabkan A tertarik ke kanan, dan gaya yang disebabkan oleh muatan C menyebabkan A tertarik ke kiri. Sehingga pada muatan A ada 2 gaya yang arahnya berlawanan. Ingat ya, untuk menentukan resultan gaya, kita menggunakan aturan vektor, aturan operasi vektor. Nah, karena arahnya berlawanan, maka total atau resultan gaya yang ada di A sama dengan gaya AB dikurangi gaya AC, karena arahnya berlawanan. Nah, lalu bagaimana jika yang kita analisa adalah B? Ini ya B ya. B berada di antara A dan C. Maka B akan dipengaruhi oleh A, begitu pula B juga akan dipengaruhi oleh C. B negatif, A positif, maka B akan ditarik menuju ke A. A akan ditarik menuju ke B. Ini ya, vektornya namanya FBA. B terhadap C, B negatif, C positif, maka B juga akan ditarik menuju ke C, warnanya biru ini,
dan C akan ditarik menuju ke B. Warnanya kuning. Maka pada muatan B akan ada dua gaya yang ternyata arahnya berlawanan, satunya ke kanan dan satunya ke kiri. Maka resultan gaya yang dialami oleh B adalah FBC dikurangi FBA. Nah, bagaimana penjelasan dari saya? Cukup jelas? Nah, sekarang kita masuk ke persamaan gaya. Nih, resultan gaya yang dialami oleh muatan A, jadi FA sama dengan FAB dikurang FAC. Jadi ini tadi kita untuk menentukan resultan gaya ini, hal pertama yang harus kalian pahami adalah kalian harus paham tentang diagram gaya. Jadi bagian ini tadi namanya diagram gaya. Nah, A dan B punya jarak namanya RAB. A dan C punya jarak namanya ini, RAC. Jadi jarak dari A ke C. Oke. Ini ya. Tadi rumus hukum kolom itu K, Q1, Q2 per R kuadrat. Jadi tinggal kita, kalau saya sukanya diberi indeks seperti ini biar mudah untuk menentukan ini muatan yang mana. Jadi K, Q muatan A, Q muatan B dibagi jarak antara muatan A dan B kuadrat. Ya. Ini muatan A, muatan B dibagi jarak antara A dan B, kemudian jaraknya ini dikuadratkan. Selanjutnya, min K, Q muatan milik A, Q muatan milik C dibagi RAC kuadrat. RAC itu berarti jarak dari A menuju ke C. Nah, ini berarti kita nanti dapat nilai dari, rumus untuk resultan gaya yang dialami oleh muatan A. Selanjutnya, kalau yang dialami oleh muatan B tadi, resultan gaya yang dialami oleh muatan B, FBC dikurangi dengan FBA. Maka K dikali muatan B dikali muatan C dibagi jarak BC kuadrat. Mana jarak BC kuadrat? Yang ini. B ke C terpisah pada jarak RBC. Jarak ini ya, jarak dari B ke C. Selanjutnya dikurangi K kali QB kali QA per RBA kuadrat. Jadi kalau jarak ini ya, kalau indeksnya BC maka R-nya juga BC. Kalau indeksnya ini BA maka Q-nya BA dan R-nya juga milik BA. Nih, ya jarak B ke A ini RBA. Nah, ini untuk menentukan resultan gaya untuk muatan yang segaris. Nah, selanjutnya jika ada muatan yang tidak segaris seperti ini tidak segaris ya. Apakah caranya sama? Tunggu penjelasan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.